pagi anak-anak. Oke, sekarang pelajaran agama di kelas 3 ya. Oke, hari ini kita belajar tentang mengasihi teman. Anak-anak boleh diambil dulu, dicari dulu buku agamanya, disiapkan ya. Terus kemudian buka halaman 103. Kita akan membahas 103 sampai dengan nanti di 107. Oke. Ya. Sebelumnya anak-anak tolong baca di halaman 103. Di situ ada kisah dua sahabat. Mungkin kasih waktu untuk membaca dulu tentang dua sahabat. Oke, kalau sudah, nah dari kisah tersebut kira-kira ada pelajaran apa yang bisa kita ambil? Oke, misalnya ada dalam persahabatan itu atau dalam pertemanan itu kita membutuhkan yang namanya rela berkorban, benar ya. Terus kemudian kita juga membutuhkan ketulusan. Terus kemudian di dalam berteman juga kita butuh yang namanya keberanian. Terus dalam berteman juga kita harus atau dalam arti tidak boleh memilih-milih teman, seperti cerita yang tadi sudah kamu baca. Terus kemudian mengasihi teman juga sama halnya dengan peduli pada kebutuhan atau keperluan yang dibutuhkan oleh temanmu. Terus setelah itu kita mau masuk di sebuah toko atau cerita tentang Yesus yang menjadi sahabat sejati. Perhatikan di halaman 105. Nah, di halaman 105, tokoh utama atau topik pembicaraan kita hari ini adalah belajar dari teladan Yesus yang menjadi pribadi atau yang menjadi sosok sahabat bagi seluruh umat atau sahabat bagi anak-anak, bahkan bukan hanya bagi anak-anak, sama untuk orang dewasa juga demikian. Yuk, ada bunyi ayat, satu ayat berbunyi demikian. Yohanes 15 ayat 13 saya bacakan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tentu anak-anak sudah mengetahui atau kita sudah melewati masa-masa Paskah, terus kemudian sudah memperingati bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus, terus sudah juga mungkin bersama keluarga ibadahnya di rumah karena keadaan pandemi seperti ini. Terus kemudian sekarang kita masa-masa mau menanti Pentakosta atau Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, dalam penantian itu kita belajar dari perjalanan Tuhan Yesus menjadi seorang sahabat bagi kita. Nah, yang dimaksud dengan ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah, ya anak-anak garis bawahi di bukunya masing-masing ya, agar mereka saling mengasihi. Nasihat ini tidak hanya berlaku bagi para murid. Jadi, nasihat ini akan tetapi berlaku bagi kita saat ini juga, dan berlaku untuk seluruh umat yang sudah mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus. Allah menaruh rasa iba, rasa simpati, rasa empati, rasa kasih sayang, kasih dalam hati setiap manusia. Jadi di dalam hati kita tuh sebenarnya sudah ada semua perasaan-perasaan yang baik, sebuah sifat-sifat yang baik, karena manusia memang diciptakan memiliki serupa dengan Allah. Serupa tuh bukan berarti fisiknya sama ya, ya, tapi memiliki sifat atau karakter yang sama seperti Allah. Ada kasih, mengasihi, menolong, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Yesus adalah sahabat yang sejati. Kita belajar dari Tuhan Yesus dalam pengajarannya kepada murid-murid. Tuhan Yesus tidak pernah memilih-milih teman loh, atau tidak pernah loh memilih-milih, oh saya mau mengajar sama yang anak-anak raja saja, yang keturunan-keturunan raja. Enggak, Tuhan Yesus juga mengajar tidak pilih-pilih tempat. Di Bait Allah, kadang di danau, kadang di padang gurun, terus juga dikerumutin banyak orang ya Tuhan Yesus tetap. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan kasih yang dalam arti kasih agape. Ingat-ingat anak-anak, kasih agape itu adalah kasih yang tidak menuntut balasan. Kalau di dalam Kristen itu kita tahu ada 4 macam kasih.
Ada kasih Philia, ada kasih Eros, ada kasih Storge, dan ada kasih Agape. Tapi hari ini kita Buksi memberitahu tentang kasih Yesus berupa kasih Agape kepada seluruh umatnya. Nah, di halaman 105 juga nanti kalau setelah pembelajaran selesai, kamu boleh menulis di halaman 105 di situ bukti kasih Tuhan. Contohnya ini Buksi kasih contoh, bisa sekolah. Ini ada kolom kan. Terus sikap kamu ketika kita diberikan kasih Tuhan bisa sekolah, apa yang kamu lakukan? Yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, atau belajar dengan tekun, belajar dengan rajin, tidak main-main terus. Terus kemudian bukti kasih Allah lagi selanjutnya, mengucap syukur kepada Tuhan. Sikap kamu apa sebelum dan melakukan segala aktivitas? Berdoa. Contohnya seperti nanti diisi ya kolomnya ya di sini. Oke. Nah, itu tentang Tuhan Yesus sebagai tokoh utama. Tidak hanya itu, Bu Christine atau anak-anak semuanya, kita juga belajar dari salah satu tokoh yang dalam Alkitab dan anak-anak sudah tentu mengetahuinya, yaitu Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan ini saya rasa di kelas 3 kita sudah hampir sangat sering membahas ya anak-anak ya, bahkan kemarin kayaknya bab-bab sebelumnya sempat membahas Daud. Ingat nggak Daud yang memuji Tuhan dengan kecapinya, ya kan? Nah, jadi sekarang kita membahas Daud lagi deh, karena Daud itu banyak hal-hal positif yang bisa dipelajari dari beliau. Nah, bagaimana cerita tentang Daud dan Yonatan? Tentu kalian banyak yang sudah tahu. Bu Christine hanya memberikan kesimpulan secara umum saja ya. Nah, Daud dan Yonatan itu memiliki latar belakang yang berbeda sebenarnya. Dari Daud adalah seorang gembala, sedangkan Yonatan sendiri itu adalah anak seorang raja, yaitu Raja Saul. Nah, tetapi mereka punya hubungan yang sangat erat atau yang sangat dekat, dalam arti sahabat atau teman baik, atau teman saling berbagi, teman saling curhat, saling menolong. Jadi ambil sebagai contoh karena sikap positif mereka ini yang tidak memandang status sosial, terus kemudian tidak memandang latar belakang keluarga atau memandang kekayaan dan lain sebagainya. Jadi mereka patut diteladani oleh kita pengikut Yesus. Daud dan Yonatan itu punya suatu persahabatan yang sangat baik. Bahkan ketika Raja Saul jahat nih sama Daud, hendak membunuh, ya kan, terus dikejar-kejar hampir masuk ke dalam gua ya. Kalau kamu masih ingat cerita tentang Daud dan Yonatan seperti itu. Terus kemudian Yonatan ini sebagai seorang sahabat memberitahu ketika ada sesuatu yang hendak mengganggu nyawa temannya, yaitu Daud sendiri. Nah, itu cara Tuhan menunjukkan bahwa persahabatan yang baik atau pertemanan yang baik itu ya harus mau rela berkorban, harus tulus, harus mau memberi, seperti itu. Nah, itu cerita tentang Daud dan Yonatan yang memiliki kasih, memiliki pertemanan yang sangat baik. Patut kita teladani ya, patut kita contoh. Oke? Nah, terus untuk mempertegas atau untuk memperkuat pemahaman kita atau pengalaman kita nih anak-anak, supaya kita makin belajar lagi, kita mau atau Bu Christine meminta kalian untuk mengerjakan yang di halaman 106 sampai 107. Nah, di sini ada berapa kolom ya nih? Ada 5 kolom. Terdiri atau di setiap kolomnya ada satu pertanyaan. Satu pertanyaan, sebenarnya bukan pertanyaan tetapi pernyataan. Kamu nanti diminta untuk menanggapinya dari pernyataan tersebut. Oke? Aku ulangi lagi. Ada tugas yang harus kamu kerjakan dan kamu nanti akan menyelesaikannya tepat pada waktunya dan mengirimkan ke Ibu Christine berupa pernyataan dalam kolom. Ada 5 pernyataan, nanti anak-anak mengisi sikap yang benar, terus sikap yang keliru dari pernyataan tersebut. Ya, ada 5. Ini saya coba bacakan salah satu pernyataan atau peristiwa demikian. Diajak temanmu untuk berbohong karena tidak mengerjakan tugas agama. Ayo. Oke, baik, kita lanjut ya.
Nah, kalau tadi sudah dengan sikap yang benarnya kamu memberitahu atau kamu menulis di sini, jangan lupa sikap yang salah juga ditulis ya, yang tidak perlu dicontoh ditulis juga di sini, oke? Nah, tugas ini kamu kerjakan dan kamu tulis di buku cetak kamu saja. Nanti diberi nama di sini, beri nama di sini juga beri nama, dikirim ke Ibu Bunga atau ke Miss Bunga. Nanti dari Miss Bunga baru ke saya. Seperti itu anak-anak ya. Nah, ini dikerjakan dulu. Kalau misalnya ada yang tidak kamu paham, boleh bertanya sama Bu Christine melalui Miss Bunga boleh, atau langsung hubungi Bu Christine juga boleh. Nah, itu Bu Christine menjelaskan sedikit bagaimana sih kita harus mengasihi seorang teman itu berdasarkan kasih yang sudah Tuhan Yesus ajarkan, atau berdasarkan beberapa contoh Alkitab seperti yang diajarkan oleh Daud dan juga Yonatan, supaya kita semakin mengasihi orang lain, semakin mengasihi keluarga kita, teman, guru, dan siapapun yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk bab 13 sampai di situ saja dulu. Nanti bab selanjutnya kita akan masuk di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.